Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min khalfi nura wa min amami nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa ayyamini wa yassari nura wa ayyamini nura Allahumma atini nura. Jamaah salat maghrib Masjid Darul Ihsan yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita. Allah melangkahkan kaki kita ke masjid, memberikan cahaya kepada kita, sebagaimana doa yang tadi kita bacakan, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan fi qalbi, hati kami, nura, cahaya, wa fi lisani nura, dan lisan kita bercahaya, wa fi sam'i nura, dan pendengaran bercahaya, wa fi basari nura, penglihatannya bercahaya, min khalfi nura, baik dari belakang, dari depan maupun dari bawah bercahaya. Dan ya Allah, berikanlah kepada kami cahaya, karena Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Allah memudahkan kita untuk melangkahkan kaki ke masjid adalah anugerah cahaya Allah kepada kita semua, agar kita dibukakan pintu-pintu surga yang insya Allah akan kita masuki bersama. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah kita. Baik jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan belajar bersama kita untuk membaca atau mengkaji, mempelajari tentang misteri sholat subuh, yang pada saat itu kita sudah sampai pada kebaikan atau keistimewaan sholat subuh, yaitu yang kedua, sumber cahaya di hari kiamat. Untuk malam hari ini yang ketiga adalah surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang ringan melangkah kaki kita ke masjid
untuk melaksanakan salat subuh. Jadi yang ketiga adalah surga yang dijanjikan. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat 2 waktu yang dingin, ya, bardaini yang dingin, dakhalal jannah, maka masuk surga. Listriknya lumayan naik turun. Hadis riwayat Bukhari. Diulang, man sholal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat 2 waktu yang dingin, maka akan masuk surga. Yang dimaksud 2 waktu yang dingin adalah, dalam catatan kaki adalah sholat subuh dan sholat asar. Catatan kakinya dalam Fathul Bari disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sholat al-bardaini, 2 waktu yang dingin, adalah sholat subuh dan sholat asar. Disebut dingin karena 2 sholat tersebut terletak pada ujung hari, pagi dan sore, saat yang sejuk dan panas matahari tak lagi terik. Itu penjelasannya dalam kitab Fathul Bari. Jadi janji Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga adalah mereka yang menjalankan atau menjaga 2 sholat itu, sholat bardain, sholat di waktu dingin, 2 waktu dingin, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Karena di sholat subuh dan sholat asar inilah puncak keinginan orang-orang mukmin. Inilah sesungguhnya kesuksesan yang hakiki atau kemenangan yang besar, kata Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman zuhziya 'anil nari wa adkhilal jannata faqad faz. Famal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh faqad faz, maka sungguh ia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Itu dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 85. Insyaallah orang yang di dalam surga akan melihat Allah. Ini menurut buku ini, ya. Jadi keistimewaan tertinggi di antara keistimewaan sebelumnya ini sangat mencengangkan manusia, yaitu apakah di sana ada sesuatu yang lebih tinggi daripada surga? Rasulullah telah menggambarkan kepada kita dengan jawaban iya. Jadi apakah di sana ada sesuatu yang lebih tinggi daripada surga? Iya, di sana ada yang lebih tinggi daripada sekedar surga itu. Apa itu? Yaitu melihat Allah di surga. Pemberian yang sangat besar atau hadiah yang begitu agung dan pahalanya yang berlipat ganda dengan bersamaan dengan pahala-pahala yang lain. Terus lantas siapa yang mendapatkan kesempatan seperti itu, kesempatan emas ini? Yaitu mereka orang-orang yang menjaga 2 sholat, yaitu sholat subuh yang bardain tadi, sholat subuh dan sholat asar. Kalau kita lihat misalnya, kita baca dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim
dari Jarir bin Abdullah, ia berkata, kami sedang duduk bersama Rasulullah ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Maksudnya adalah kita semua itu, kalian akan melihatnya dengan jelas dan sempurna sebagaimana melihat rembulan yang terang tanpa penghalang dan jelas sempurna. Fa in istata'tum ala taghlibu ala salati qabla tulu'i syamsi wa salati qabla ghurubi syamsi faf'alu. Saya ulang ya. Fa in istata'tum ala taghlibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubi syamsi faf'alu. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maha suci Allah, jadi kebaikan yang ini didapat dalam sholat subuh. Bila kita mengetahui bagi kita semua orang Islam yang senantiasa mendengarkan kebaikan itu, kemudian tetap bergerak untuk melaksanakan sholat subuh. Bagi kita yang tidak mengetahui, atau kita yang kadang-kadang mengabaikan, adalah apakah ini bukanlah sebuah kebodohan, kata tulisan ini. Bukankah ini benar-benar kelalaian? Bukankah ini sungguh merupakan kelalaian dan kebodohan yang nyata? Mengutip ayat surat An-Nur ayat 40, wa man lam yaj'alillahu lahu nura famalahu min nur. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya, tidak diberi petunjuk, Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Jadi orang yang sudah tertutup, ya biasanya orang yang enggan, orang yang mengabaikan, kata lain adalah orang yang lalai dalam melaksanakan sholat. Sholat yang dimaksud adalah sholat subuh. Kemudian yang berikutnya, siksa pedih bagi yang meninggalkan sholat subuh. Seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua supaya tidak tertipu bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitulah atau begitu sulit untuk membatasi keduanya. Bahkan Allah tidak akan menzalimi manusia sedikit pun, akan tapi manusialah yang menzalimi dirinya sendiri. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, Ya ibadi innama ya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsa. Wahai hambaku,
sesungguhnya itu adalah amal-amal kalian yang aku hitung untuk kalian dan akan dikembalikan kepada kalian. Jadi barang siapa yang mendapatkan kebaikan maka bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu maka janganlah mencaci selain dirinya sendiri. Jadi secara umum bahwa meninggalkan sholat merupakan dosa yang besar dan musibah yang jelas tiada tara. Jadi sholat menjadi amalan manusia pertama yang dihisab pada hari kiamat. Jadi jika sholat kita baik, ya, yang hadis yang sudah terkenal itu, jika kita sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Dan kalau kita sholatnya jelek, maka jeleklah amalnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Inna awala ma yuhasabun nas bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah." Qala yaqul Rabbuna Jali wa azza li malaikatihi wa huwa a'lam. Unzuru fi sholati abdi atammaha am naqasaha fa in kanat tammata kutiba lahu tamatan wa in kana taqassa minha syai'an qal unzuru hal li'abdi min tawwa fa in kana lahu tatawwu qal atimu li'abdi faridatahu min tatawwuhi thumma tukhadu a'malu ala dakum. Jadi Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, sesungguhnya amal manusia yang pertama kali dihisab adalah di hari kiamat adalah as-shalah, salatnya. Kemudian beliau bersabda, Allah berkata kepada para malaikatnya, dan dia maha tahu, lihatlah amal salat hambaku, dia melengkapinya atau menguranginya. Kalau dia sempurna maka tulislah sempurna. Kalau sedikit saja yang dikurangi, Allah berkata, lihatlah apakah hambaku melakukan sholat sunnah. Kalau seorang hamba melakukan sholat sunnah, maka Allah berkata, sempurnakanlah sholat wajib hambaku dengan sholat sunnahnya. Lalu hitunglah amalannya sesuai dengan sholatnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Dairami dan Ahmad. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang mukmin mengharapkan kebaikan di akhirat sedangkan pada hari kiamat bukunya kosong? Ya, bukunya membawa buku kosong dari sholat yang tepat waktu, kata penulisnya. Jadi seorang muslim yang meninggalkan sholat subuh pada waktunya akan mendapatkan segala hukumannya yang disebut Allah dan Rasulnya baginya. Lebih dari itu, ada hukuman khusus bagi yang meninggalkan sholat subuh. Rasulullah telah menyebutkan hukuman berat bagi yang tidur dan meninggalkan sholat wajib. Padahal sudah jelas bahwa rata-rata penyebab utama orang muslim meninggalkan sholat subuh adalah tidur. Maka bila seseorang terbiasa tidur ketika tiba-tiba waktu sholat, niscaya dia akan meninggalkan sholatnya secara keseluruhan dan tidak akan melaksanakan sholat kecuali setelah lewat waktu. Jadi kemudian ada hadis di Samurah bin Junab radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bermimpi. Dalam mimpi ini Rasulullah SAW diperlihatkan azab orang-orang yang berdosa dari orang-orang muslim itu. Bisa jadi
azab kubur atau bisa jadi pula dalam api neraka. Bahkan mungkin pada keduanya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya telah datang kepadaku tadi malam 2 tamu, ya, dalam kurungnya adalah Jibril dan Mikail. Keduanya diutus kepadaku dan berkata, berangkatlah. Lalu saya pergi bersama mereka. Kami mendatangi orang yang sedang tidur dan yang lainnya berdiri tegak di atasnya dengan membawa batu. Lalu tiba-tiba melepaskan batunya tepat pada kepalanya hingga hancur luluh kepalanya. Lalu batu itu telah meleburkannya, kemudian dia mengembalikannya kembali dan dia tidak mengulanginya hingga kepalanya pulih kembali. Kemudian berikutnya sebagaimana semula. Terus kemudian dia akan kembali, lalu dia akan melakukan sebagaimana yang telah dia lakukan pada pertama kalinya. Kemudian Rasulullah berkata, saya berkata kepada keduanya, Subhanallah, Maha Suci Allah. Apa ini? Mereka berdua berkata, lanjutkan perjalanan, lanjutkan perjalanan. Jadi beliau melewati peristiwa yang berlainnya yang jumlahnya sangat banyak, namun tidak mungkin disebutkan secara keseluruhan di sini. Kemudian kedua malaikat tadi mulai menjelaskan padanya peristiwa yang beliau saksikan tadi, yaitu orang yang telah Anda datangi tadi yang memecahkan kepalanya dengan batu ialah orang yang membawa Al-Quran namun mencampakkannya dengan begitu saja dan tidur pada saat sholat wajib. Jadi gambarannya tadi diceritakan ketika Rasulullah bermimpi, ya, ada peristiwa, ya, banyak peristiwa di dalam hadis itu. Di antaranya adalah peristiwa yang kepalanya dipukul dengan batu, pecah, kembali lagi, pukul lagi, pecah. Dan ternyata dijelaskan bahwa orang yang disiksa itu adalah orang yang membawa Al-Quran namun mencampakkannya, ya, membawa Al-Quran tapi Al-Qurannya tidak dibaca, tidak dipelajari, tidak diamalkan, dan juga orang yang tidur pada saat sholat wajib. Jadi itu gambaran orang yang disiksa yang meninggalkan sholat subuh. Yang diantara dari poinnya adalah yang meninggalkan sholat wajib. Ya, sholat wajib diantaranya adalah sholat subuh. Karena biasanya sholat subuh paling enak tidurnya. Jadi seorang tahu bahwa tidur menjadi penghalang utama sholat subuh. Tapi kalau orang yang biasa sudah bangun malam, biasanya bangun jam 4, jam tengah 5, ya, itu sudah bangun, ya, sudah melaksanakan sholat tahajud. Kalau sudah membiasakan itu. Tapi kalau orang yang tidurnya terlalu malam, bangun matanya masih merem aja kan, tidur lagi. Ya kan bangun, makanya lagunya kan bangun tidur, tidur lagi kan. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun, tidur lagi kan. Kan gitu lagunya. Jadi susah, ya. Ya, kita cek saja kalau yang anak kita orang dewasa saja, seharusnya kan sholat subuh ya sama lah, setidaknya separohnya sholat Jumat. Tapi kan tidak ada. Kita sholat subuh tapi alhamdulillah di masjid kita ya 1 saf lebih lah, ya. Ada yang cuma imam sama makmumnya saja. Jadi pentingnya bahwa sholat subuh akan mengantarkan kita ke surga. Tapi bahayanya bagi orang yang meninggalkan sholat subuh, gambarannya adalah tadi, ya, termasuk orang yang mengabaikan sholat subuh adalah nanti ada sesuai dengan hadis yang digambarkan dalam mimpinya Rasulullah SAW. Dalam surat An-Nur, ya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan
atau ditimpa azab yang pedih. Itu orang yang, ini gambarnya adalah bagi orang yang mengabaikan. Jadi biasanya orang yang biasa melanggar kan merasa meninggalkan itu nggak merasa salah, makanya dikritik Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Jadi tadi akan mendapatkan masuk surga. Di dalam surga kita melihat Allah. Tapi bagi mereka yang meninggalkan sholat subuh akan mendapatkan siksa, ya kan, seperti tadi gambarannya. Kemudian kata penulis, sholat sunnah yang lebih mulia daripada dunia seisinya, itu sholat subuh. Ya, sholat sunnah kan, sholat subuh kan disebut juga al-fajr, sholat fajr, sholatul fajr. Kalau di TV Arab itu kan nggak ada tulisannya sholat subuh, nggak ada, di sholatul fajr, sholat fajr. Jadi sholat sunnah yang lebih mulia daripada dunia seisinya, yang disebut dengan sholat fajar, yaitu sholat sunnah sebelum subuh, merupakan sholat sunnah yang paling banyak pahalanya dibandingkan sholat sunnah lainnya. Makanya Rasulullah SAW mengistimewakan dengan sholat yang begitu besar, dengan gambaran yang benar-benar menarik. Di antara Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Aisyah, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ya. 2 rakaat sholat fajar itu, sholat sunnah sebelum subuh, lebih baik, ya, khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi lebih baik dari dunia dan isinya. Kaya raya ya, menguasai dunia. Itu maknanya bahwa kalau orang yang terbiasa sholat subuh, ya insya Allah akan bisa berpikir dengan jernih, ya usahanya pasti lancar, bisa dilancarkan karena bangunnya pagi-pagi. Di riwayat Ahmad disebutkan tadi riwayat Aisyah ya, bahwa raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, salat sunnah, ya, 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh, ya, lebih baik dari dunia dan isinya. Hadis riwayat Muslim. Raqatal fajri khairum minad dunya jami'an. Ini kalau riwayat Ahmad teksnya begini, matannya. Raqatal fajri khairum minad dunya jami'an. 2 rakaat salat fajar itu, salat sunnah sebelum salat subuh, lebih baik dari pada dunia semuanya. Tadi menggunakan jami'an, yang satu wa ma fiha. Jadi kalau yang dari riwayat Aisyah, ya dari Aisyah itu menggunakan wa ma fiha. Kalau dari Ahmad menggunakan jami'an, semuanya. Meskipun sudah tahu jadi meskipun kita sudah tahu bahwa 2 rakaat sebelum sholat subuh yang akan mengantarkan, yang menguasai dunia dan isinya, tapi kita kadang-kadang masih juga meninggalkan sholat subuh. Sebenarnya apa yang menghalangi kita sholat subuh itu? Bukankah ia menjadi bagian yang begitu besar, ya, dibandingkan dunia? Apakah karena kita selalu bergadang, ya, sampai malam sehingga bangunnya sampai jam 7, jam 8, atau bisa juga sudah sampai siang? Atau apakah karena kita persiapan untuk mencari keduniaan kemudian meninggalkan sholat subuh?
memang yang dimaksud dengan dunia atau seluruh dunia dan segala isinya, mulai dari bentuk harta benda, simpanan, mungkin deposito dan lain sebagainya, atau kedudukan, atau usahanya, ya, atau perdagangannya, segala yang menggiurkan dan menyenangkan tidak akan sampai nilainya sebesar sholat sunnah fajar atau sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Mari coba kita merenungkan bahwa ini semua baru keutamaan sholat fajar. Lalu bagaimana dengan 2 rakaat sholat subuh? Jadi sholat sunnahnya saja adalah minad dunya wa ma fiha. Dari khairu minad dunya wa ma fiha, atau khairu minad dunya jami'an. Jadi dunia sisinya atau dunia semuanya. Apalagi bagi kita yang menjalankan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Jadi sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu di buku ini dijelaskan tidak usah panjang-panjang bacaan suratnya. Rasulullah sering memendekkan, makanya Rasulullah membacanya itu Al-Kafirun rakaat pertama dan Al-Ikhlas rakaat kedua. Memang banyak ya hadis yang berkaitan dengan membersamakan 2 surat ini. Kemudian An-Nasai meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sungguh aku pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekatkan bacaannya ketika sholat 2 rakaat fajar, sampai-sampai aku bertanya, apakah memadai, ya, apakah memadai dengan aku hanya membaca umul kitab Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah saja pada 2 rakaat tersebut. Saya ulang ya, kelihatan enggak paham. Jadi dari riwayat An-Nasai, ya, yang meriwayatkan dari Aisyah, sesungguhnya aku pernah menyaksikan Rasulullah memendekkan bacaannya ketika sholat 2 rakaat fajar, sampai aku bertanya, apakah memadai dengan aku hanya membaca umul kitab, ya, Al-Fatihah saja atau pada 2 rakaat tersebut. Dari riwayatnya. Jadi kalau begitu bukan karena panjang bacaan yang menjadi sebab bertambahnya keutamaan sampai melebihi dunia dan segala isinya, namun karena ketentuan waktunya, waktu pelaksanaannya yang sangat mulia. Jadi bagi orang yang mampu meninggalkan dunia dan bangun sebelum waktu sholat subuh, kemudian menunaikan 2 rakaat sholat fajar, dialah orang yang sukses dalam ujian kehidupannya. Sebagaimana ia telah meninggalkan dunia dan segala isinya untuk menunaikan sholat, maka Allah pun memberikan pahala yang lebih besar dari itu semuanya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, tidak ada sholat sunnah yang lebih diperhatikan Rasulullah selain sholat sunnah sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan bahwa ketika melakukan perjalanan, Rasulullah tidak mengerjakan sholat sunnah, baik yang dikerjakan sebelum sholat fardu maupun sesudahnya, kecuali sholat sunnah subuh, sholat sunnah fajar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, la tada'u raq'atil fajri wa in taraddatkum
khail. Janganlah meninggalkan sholat sunnah subuh walaupun kalian dikejar kuda. Ya. Jadi gambarnya bahwa sangat pentingnya sholat fajar itu termasuk sholat sunnah yang sangat penting. Sampai gambarannya adalah meskipun dikejar kuda itu pun masih melaksanakan sholat sunnah. Dan tidak perlu artinya Rasulullah mencontohkan tidak perlu panjang-panjang, bukan karena panjang bacaannya tetapi melaksanakannya. Di dalam kondisi apapun, walaupun berhadapan dengan musuh, dikejar kuda maupun pertempuran yang sangat seru, janganlah kita meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Disebabkan nilainya yang begitu tinggi, Rasulullah mengqadha. Nah, ini ada yang berkaitan dengan ini. Disebabkan karena nilainya yang begitu tinggi, Rasulullah mengqadha, mengganti sholat sunnah fajar ini bila telah lewat waktunya. Beliau menggantikannya setelah sholat subuh atau setelah terbit matahari. Baik itu sudah lewat waktunya, ya, sholat sunnah itu sendiri atau bersamaan dengan sholat subuh. Hal ini tidak terjadi pada sholat sunnah lainnya, bahkan sholat malam. Jadi kalau yang sudah biasa sholat, Rasulullah kan tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ketika terlewatkan, maka diqadha, diganti setelah sholat subuh 2 rakaat. Bukan sholat subuh, bukan sholat sesudah sholat subuh, bukan ya. Tapi itu mengqadha qabla subuh. Ya, jadi mengqadha sholat subuh, mengqadha sholat fajarnya. Jadi boleh. Tapi kalau mengqadha terus itu yang menjadi masalah. Jadi nggak ada masa terlewat terus. Yang kalau Rasulullah kan yang terlewat tadi terlewat memang jarang ya, jarang terlewat. Ya. Jadi terus menerus. Nah kalau terlewat kan artinya pas bangun pas sholat subuh, ya kan, ternyata sudah subuh, kemudian langsung mengimami, maka itu diganti diqadha setelah sholat subuh. Maka begitulah besarnya sholat sunnah subuh, memberikan nilai yang sangat tinggi kedudukannya, ya, apalagi sholat wajibnya ya sholat subuh. Hal ini merupakan suatu yang sangat istimewa atau sangat mahal harganya. Makanya layaklah kita untuk merenungkan. Jadi kita renungkan, kita pikirkan, kita masukkan ke dalam hati, benar atau tidak, ya, bisa sampai kepada keyakinan sehingga kita berat untuk meninggalkan misalnya sholat subuh, berat untuk meninggalkan sholat sebelum sholat subuh. Itu ya, jadi di dalam sholat subuh ada sholat sunnah sebelumnya yang dapat dunia wa ma fiha, ya, dunia dan minad dunya wa ma fiha. Jadi itu dunia dan isinya. Sholat sunnah yang mulianya seperti menguasai dunia dan isinya. Yang terakhir ya untuk malam ini berkaitan dengan keistimewaan sholat subuh. Jadi perlakuan khusus terhadap sholat subuh. Rasulullah menjadikan sholat subuh suatu yang begitu istimewa dan berbeda dengan sholat-sholat lainnya. Pada dasarnya semua sholat sangat penting dan sholat mempunyai pahala yang besar. Namun ketika direnungkan secara seksama perbedaan sholat ini dibandingkan sholat lainnya, maka nampak sekali bila sholat ini memiliki keutamaan yang sangat khusus dan besar. Apa saja? Termasuk keutamaannya, termasuk dalam kekhususannya sholat subuh. Yang pertama, sholat subuh merupakan sholat paling utama yang diwajibkan pada kaum muslimin di samping sholat asar. Buktinya bahwa sholat subuh pelaksananya dilakukan seperti yang
kita kerjakan sekarang ini, yaitu 2 rakaat. Adapun sholat asar semula sebenarnya adalah 2 rakaat, kemudian ditambahi menjadi 4 rakaat setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Sedangkan sholat subuh masih tetap seperti ketika pertama kali disyariatkan. Ini di catatan kakinya diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Aisyah berkata, pertama kali yang diwajibkan atas Rasulullah adalah sholat 2 rakaat kecuali maghrib yang terdiri dari 3 rakaat. Kemudian Allah menyempurnakan zuhur, asar dan isya menjadi 4 rakaat bila dikerjakan di tempat tinggal atau di mukim, dan tetap menjadikan hitungan rakaat sholat seperti semula, 2 rakaat dalam keadaan musafir. Di dalam catatan kakinya berkaitan dengan ternyata sholat asar sejarahnya setelah Isra Mi'raj mendapatkan menjadi 4 rakaat yang semula adalah, jadi sholat mula-mula adalah 2 rakaat. Artinya umat Islam melaksanakan sholat subuh dengan kondisi dan waktu yang sama sejak pertama kali Rasulullah diutus. Jadi subuh adalah hal yang menarik, seakan-akan sholat subuh menjadi sholat yang sangat dibutuhkan oleh kita semua kaum mukminin di seluruh dunia. Ia wajib dikerjakan sejak turunnya syariat yang pertama kali kepada Rasulullah. Itu keutamaan yang pertama. Jadi sholat subuh merupakan sholat yang paling utama, diwajibkan. Ya. Yang kedua, adzan subuh berbeda dengan adzan pada sholat-sholat lainnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Mudharah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW mengajari menambah lafal as-sholatu khairu minan naum 2 kali. Salat itu lebih baik daripada tidur. Setelah kata atau lafaz hayya 'alal falah. Jadi setelah hayya 'alal falah ada tambahan as-sholatu khairum minan naum, yaitu salat itu lebih baik daripada tidur. Kalau anak-anak ya tidur lebih baik pada sholat. Apa yang sebenarnya menghalangi sholat subuh untuk tepat waktu? Memang karena kita kenyamanan tidur. Yang ketiga, Rasulullah memberi doa khusus setelah sholat subuh yang berbeda dengan sholat lainnya. Jadi biasanya kalau kita berdoa, berzikir di sholat subuh itu berbeda. Doa khusus untuk sebagai tambahan wirid penutup sholat yang sering disampaikan oleh Rasulullah. Setiap sholat subuh adalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian Astagfirullah dan doa-doa lainnya. Rasulullah kemudian menambahkan zikir-zikir khusus setelah sholat subuh yang tidak dianjurkan pada waktu lainnya, seperti contoh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa mengatakan setelah sholat subuh sebelum meninggalkan tempat duduknya dan belum berbicara sedikit pun mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali. Ditulis baginya 10 kebaikan, dihapuskan 10 kesalahan, diangkat baginya 10 derajat. 1 hari penuh ia terlindungi dari sesuatu yang tidak disukai, terlindungi dari setan, tidak ada dosa yang pantas dianggap sebagai dosa kecuali syirik. Alhamdulillah, ya, itu kita sampai pada keutamaan sholat subuh. Kita lanjutkan di kajian bulan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabil haq wastabiqul farat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.